Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera dan selalu diberkati oleh Allah. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini seperti lagu yang saya nyanyikan tadi. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Atau yang biasa kita sebut dengan peristiwa mukjizat penggandaan roti. Peristiwa ini dicatat di dalam keempat Injil. Injil Matius di bab ke-14, Injil Markus di bab ke-6, Injil Lukas di bab ke-9, dan hari ini kita merenungkan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus mengajak para muridnya ke seberang danau Galilea, ke tempat yang sunyi yaitu danau Tiberias. Tetapi orang-orang yang sudah melihat dan mengetahui mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap mengikuti Yesus. Yesus naik ke gunung dan duduk di lereng bersama para rasulnya.
Dan ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hati Yesus untuk memberi mereka makanan. Lalu Yesus bertanya kepada Filipus, di mana mereka dapat membeli roti. Sebab Yesus tahu di seberang danau itu adalah tempat yang sepi. Jadi tidak ada orang yang berjualan. Bro and sis, inisiatif untuk memberi makan kepada orang banyak ini datang dari Yesus. Cukup berbeda dari Injil yang lain, Matius, Markus, ataupun Lukas, di mana inisiatif itu datang dari para rasul karena situasi dan kondisi yang terdesak. Tetapi Injil hari ini, inisiatif pertama itu datang dari Yesus sendiri melalui pertanyaannya kepada Filipus. Pertanyaan Yesus ini merupakan ajakan bagi kita untuk bersolidaritas dan mau berbagi kepada orang lain, sekalipun berbagi dalam hal yang dianggap sepele. Ajakan Yesus bagi kita saat ini adalah ajakan untuk mau ambil bagian dalam kepedulian sosial dan mau peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Tetapi hari ini kita mau lihat jawaban yang diberikan oleh para rasul. Dan kita mau refleksikan bersama apakah jawaban para rasul ini sama seperti jawaban kita ketika kita melihat orang lain berada di dalam kesulitan. Yang pertama kita mau lihat jawaban dari Filipus. Injil Yohanes bab 6 ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jawaban Filipus ini mungkin jawaban kita juga ketika kita diminta tolong oleh orang lain. Bukannya menjawab dengan memberi pertolongan, kita malah sibuk mengukur apa yang ada pada diri kita, menghitung apa yang kita punya, di mana pada akhirnya membuat kita merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu untuk menolong orang lain. Selain Filipus, Andreas yang merupakan saudara dari Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Injil Yohanes bab 6 ayat ke-9. Kalau tadi Filipus sibuk menghitung apa yang ada pada dirinya, kali ini Andreas datang membawa solusi. Tapi sayangnya solusinya dia tidak yakin akan solusi tersebut. Kita juga terkadang sering seperti Andreas yang sudah berpikir mencari solusi untuk membantu kesulitan orang lain, malah semakin dipikir semakin merasa ragu, merasa tidak yakin, yang pada akhirnya membuat kita mundur, tidak jadi membantu orang lain. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, perasaan Filipus yang tidak mampu, solusi yang dipatahkan sendiri oleh Andreas hari ini dijawab tuntas oleh Yesus. Bahwa ketika kita mau berbagi dengan tulus, maka tidak ada yang mubazir dan sia-sia. Yesus mengambil roti tersebut, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Hal yang sama pun dilakukan terhadap ikan tersebut. Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Semua orang makan sampai kenyang. Dan ketika mereka selesai makan, sisa-sisa roti tersebut dikumpulkan. Dan ternyata sisa 12 keranjang penuh. Di sini mukjizat terjadi. Ketika kita mau berbagi dengan tulus, sekalipun hal yang dianggap sepele, maka akan membuahkan kelimpahan. Hari ini Yesus mengajak kita dan memberi teladan kepada kita untuk mau bersolidaritas, untuk mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu
adalah kehendak Bapa juga dalam kehidupan kita. Apalagi kalau berbuat baik, berbagi dengan kasih itu kita lakukan dengan dasar ketulusan. Maka hasilnya pasti akan bermanfaat, berkelimpahan, dan akan terus berkembang di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Gamaliel dalam bacaan pertama hari ini di dalam Kisah Para Rasul, bahwa ketika perbuatan itu berasal dari Allah, maka tidak akan bisa dilenyapkan. Bukankah perbuatan kasih, berbagi dengan tulus adalah perbuatan yang berasal dari Allah juga? Saat ini di dalam kondisi kita masing-masing, tentu kita dapat berbagi. Sebab berbagi itu tidak hanya terbatas dari materi saja. Kita dapat berbagi dari waktu, ide, pikiran, atau bahkan dalam pelayanan. Misalnya, ketika kita dihubungi oleh ketua lingkungan kita untuk tugas tata tertib, dan jadwal misanya juga sesuai dengan jadwal misa kita biasanya. Jangan karena kita merasa kurang percaya diri atau tidak pernah tugas itu, jadi kita mencari alasan untuk menolaknya. Tapi mari kita mau ambil bagian, mau turut serta dalam pelayanan tersebut, sehingga kita pun mau diubah menjadi roti-roti yang memberikan kebahagiaan. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, hari ini jelas dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita untuk peka terhadap kesulitan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika saya membaca lagi bacaan Injil hari ini, saya mendapatkan satu refleksi lagi. Yaitu Yesus ingin memberikan kepada kita jaminan pemeliharaan dalam hidup kita. Bahkan untuk hal-hal yang dianggap sepele. Yesus ingin berkata kepada kita untuk jangan khawatir. Bahkan untuk hal-hal yang dianggap mustahil, Yesus akan buat menjadi mungkin. Karena itu bentuk kasih-Nya kepada kita. Apalagi saat ini kita sedang berada dalam kesulitan, masalah ataupun pergumulan. Daripada kita sibuk meratap, mengeluh dan menutup diri, mari kita mencontoh orang-orang yang hari ini mengikuti Yesus. Mereka mau dengan setia mengikuti Yesus. Mereka mau menuruti arahan Yesus untuk duduk di atas padang rumput, duduk berkelompok agar Yesus bisa membagi-bagikan roti kepada mereka. Itu adalah tindakan iman yang dapat kita contoh. Dan sebagai implementasinya dalam hidup kita saat ini adalah kita dapat aktif di dalam gereja, aktif di dalam komunitas kita. Jangan karena ada masalah, pergumulan, kita malah semakin jauh. Tetapi justru ketika tantangan itu datang, kita semakin dekat di dalam komunitas dan gereja. Sebab kasih, mukjizat dan pemeliharaan Tuhan nyata melalui gereja, komunitas, dan orang-orang di sekitar kita. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya. Ketika saya awal mengalami gangguan penglihatan, saya bingung apa yang bisa saya lakukan. Dan hal yang pertama yang bisa saya lakukan adalah membuat rosario. Saya meronce rosario. Puji Tuhan, gangguan penglihatan saya ini kan di usia yang bisa dibilang sudah dewasa, 33 tahun. Jadi saya pernah sempat memegang rosario, saya pernah melihat, dan saya bisa membayangkan bagaimana membuatnya. Sehingga untuk mengisi waktu, saya buat rosario. Seiring berjalannya waktu, saya ikut komunitas, belajar untuk membuka diri menerima. Saya join di komunitas persekutuan doa, dan saya juga join di komunitas di mana di situ ada teman-teman sesama penyandang disabilitas. Dan salah satu yang saya ikuti
yaitu Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Jujur, di Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta ini, saya tidak merasa dikasihani. Tetapi justru saya merasa dikasihi. Sebab di situ kami dibekali dengan kemampuan, dengan skill, agar kami dapat bertahan dan survive dalam kehidupan ini. Sampai di tahun lalu, saya mengikuti kelas handicraft. Di kelas itu saya diajarkan merajut, membuat tempat rosario, taplak meja, keranjang, dan lain sebagainya. Kalau saya bayangkan saya cuma bisa menutup diri dan buat rosario, mungkin ya aktivitas saya cuma seperti itu. Tetapi ketika saya mau buka diri, menerima arahan Tuhan, mau ikut dalam komunitas, maka ternyata lebih banyak hal yang dapat saya lakukan. Dan tentunya itu tidak lepas dari peran orang-orang yang mau terlibat memfasilitasi kami dan orang-orang yang mau berbagi kasih, membagikan talenta kepada kami, para penyandang disabilitas. Dan saya rasa itu adalah kasih dan mukjizat yang Tuhan sediakan ketika kita mau ikut terus terlibat dalam komunitas. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang dapat kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah ajakan solidaritas dan peka terhadap kesulitan orang lain. Sebab sekarang kita tidak hanya bisa berbagi di dalam materi, bisa dari waktu, ide, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan poin yang kedua adalah hari ini Yesus ingin memberikan jaminan pemeliharaan dalam hidup kita. Tugas kita ketika kita menerima jaminan tersebut, kita harus melakukan tindakan iman. Apalagi ketika kita sedang berada di dalam tantangan. Kita harus semakin melekat agar kasih dan mukjizatnya nyata dalam hidup kita. Mari bro and sis yang terkasih, untuk menutup renungan singkat kita hari ini, kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Tritunggal Maha Kudus yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat, kasih, dan penyertaan yang masih Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Bapa, hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman yang Kau tabur, semoga dapat menjadi pegangan di dalam hidup kami. Bapa, hari ini Engkau mengajak kami untuk bersolidaritas, untuk peka terhadap kesulitan orang-orang di sekitar kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar ketika kami melihat orang-orang yang membutuhkan kami menjadi tergerak dan kami tidak takut untuk menolong mereka. Tidak ada rasa tidak mampu, tetapi kami yakin sebab perbuatan itu adalah perbuatan yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat melakukannya dan semua itu berasal daripada-Mu. Bapa, hari ini juga Engkau memberi jaminan kepada kami atas hidup kami, hal yang mustahil Kau jadikan mungkin. Maka dari itu Bapa, kami ingin melakukan tindakan iman dengan setia mengikuti Engkau dan menuruti arahan daripada Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kiranya di dalam kehidupan kami, di balik segala tantangan hidup kami tetap dapat menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Semua doa, permohonan, dan ucapan syukur ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bersekutu bersama Allah Bapa dan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.